Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record bersama dengan saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda pada Senin awal pekan. Semoga kita Wah, enak ya Mbak, udah libur ya, dua hari ya. Ya, seger ya, ya ya. Mbak. Tapi selama Mbak Agi off, selama nggak mengudara, banyak sekali berita-berita yang rame dan saya tahu Mbak Agi terus mengikuti walaupun off secara formal tapi secara informal masih terus memantau perkembangan berita ya Mbak Agi ya. Iya, seru ya Mas Ersu ya. Ya. Dan saya kira orang mas sekarang fokus perhatian sih ya kalau tadi kan udah ada tadi siang kan udah vonis ya Ferdy Sambo Mhm, ini masih kita dengan Putri bagaimana kelanjutannya nanti kita kita ikuti mhm, lagi gitu tapi saya kira kita nggak akan bahas itu ya Mbak ya. Walaupun itu iya, sudah iya. rame, Anda bisa nontonnya di Rocky Gerung Official di Hersuguno Point lah yang soal Mhm. Ferdy Sambo ya. Kalau di sini kita mungkin lanjutin soal politik ya, yang juga kemarin saya bahas soal Sandiaga Uno ini makin rame kelihatannya Mbak ya, karena saya baca berita terbaru itu kalau kemarin kan dia kelihatannya tetap loyal dan akan mendukung Pak Prabowo, tapi ini ada informasi dari PLT Ketua Umum P3 bahwa Sandi itu akan bergabung dengan P3. Ini rumor yang sebelumnya sempat dibantah kan yang dimunculkan oleh Dasko ya pada waktu itu Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Hmm. Dan kemudian rumor ini sebenarnya di dalam Gerindra, di dalam partai itu sudah kencang sekali. Jadi mereka tahu apa saja langkah-langkah yang dilakukan Sandi akhir-akhir ini, pertemuan-pertemuan rahasia. Kemudian dia tanpa izin kalau menurut narasi dari pihak Gerindra ya, tanpa izin kepada Pak Prabowo dia mengikuti pertemuan-pertemuan dengan P3. Tapi kemudian ketika dikonfirmasi kepada Sandi, dia memiliki jalur khusus dengan Pak Prabowo. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo tahu. Tapi kita tahu bahwa akhir-akhir ini Pak Prabowo itu selalu menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir begitu kan, walaupun tidak menyebut nama Sandi, dia mengatakan soal pengkhianatan, dia mengatakan soal ada pilot dan sopir atau nahkoda kapal gitu yang sedang mengarahkan kemana tujuan dari kapal tersebut, tapi terus kemudian ada gangguan dari kanan kiri. Dia bilang bahwa kalau pengkhianat itu silakan pergi dan sebagainya. Nah, itu memang tidak menunjuk nama, tapi saat ini kemudian terkonfirmasi siapakah kira-kira yang disebut Pak Ya. Prabowo. Oke, kita nanti akan bahas itu. Apalagi kemudian kemarin kan ada postingan atau cuitan dari politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik itu ya yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau yang soal-soal beginian ini Pak Sandiaga Uno sudah main sejak tahun 2019 ya kata itu versi Rahlan Nasidik gitu ya. Tapi ini kelihatannya upaya semacam balasan dari Demokrat karena Sandiaga Uno bongkar-bongkar eh, Hmm. Anies Baswedan gitu ya. Ini rame. Di luar itu apa ya yang menurut Anda eh, topik yang menarik untuk kita bicarakan? Iya, kalau hari ini rupanya ada rakernas ya Mas Yesu untuk pertama kalinya dari Partai Umat mungkin ya sejak Oh, Partai. Mas naik ke ini begitu ya, ini mungkin masih partai kecil tapi ya patut diperhitungkan juga karena dia kan juga menarik konstituen dari PAN ya, artinya memang beberapa partai itu kan kemudian yang kita tahu terbelah-belah begitulah ya, Ya, dan kalau kemudian ini sih lebih kita lihat pada faktor Pak Amin Raisnya ya, saya kira betul. ya. Kan kita Mhm. tahu Pak Amin Rais itu kan dulu pendukung yang paling kuat dari Pak Prabowo gitu ya. Dan PAN dulu tetap dijagain dukung Pak Prabowo itu karena faktor Pak Amin Rais ya. Walaupun sebenarnya kita Mhm. tahu dulu sebenarnya Pak Zulkifli Hasan tuh udah dari pemilu lalu inginnya ke Pak Jokowi gitu. Tapi Ya, karena kalkulasinya memang seperti kelihatannya lebih kuat Pak Jokowi gitu. Tapi kan Pak Amin Rais tentu punya perkalkulasi sendiri, punya perhitungan sendiri yang tidak mhm. selalu soal elektabilitas gitu ya. Betul. Iya. Ya, oke. Meskipun ini partainya partai baru, tapi saya kira kita lihat itu faktor Pak Amin Raisnya. Dan tentu Ya. saja ya orang melihat apa signifikansinya. Ya signifikansinya karena ada Pak Amin Raisnya saja. Saya kira Betul. sementara ini gitu ya. Mhm, iya. Dan yang satu lagi adalah sejak kemarin itu Mas Irsu itu ramai banget di media sosial ini soal lagi-lagi arogansi dari pengemudi kendaraan di Oh, Jakarta ya. Iya. ya oke. Mhm. Nah ini saya juga bertanya-tanya siapa sih biasanya ini kalau kayak gini-gini kan sebelumnya muncul ada mobil Fortuner yang pakai plat mobil polisi juga yang juga nerobos lalu lintas Nah, itu juga ya dan waktu itu disebut oh itu nomornya platnya palsu katanya begitu tapi belakangan mhm. terungkap oh enggak itu plat asli dan itu yang bawa menantu polisi kan gitu ya dan kemudian narasi di media sosial yang dibaca menantunya aja udah belagu kan gitu ini kasihan banget ini saya polisinya kan jadi ke bawah-bawah
menantunya aja udah belagu gitu, apalagi polisinya kan gitu. Ini namanya yang anak berulah bapak yang kebawa-bawa gitu ya. Kalau yang begini-begini ini sering. Ini bapak mertua lagi yang dibawa-bawa, kacau nih. Oke, mari kita bicarakan langsung poin utamanya ya, saya kira yang Sandiaga Uno saja ya Mbak ya. Kita ya silakan Mbak. Iya Mas Ersu, jadi kemarin kan Sandiaga datang ke acara ulang tahun ya, rangkaian dari acara ulang tahun Partai Persatuan Pembangunan. Ini memang ada serangkaian acara lah, ada di mana-mana. Dan kemudian juga dari sebelumnya Sandiaga sudah datang ya ke beberapa acara, dan kebetulan kemarin ada acaranya cukup besar, yaitu di Malino di Sulawesi Selatan rupanya ya. Dan kemudian pada acara tersebut Pak Mardiano yaitu sebagai PLT dari P3 Ketua Umum menyatakan gitu di hadapan kader konstituen gitu, dan mengatakan bahwa dia melamar Sandi untuk calon presiden dari P3 pada 2024 untuk Pilpres. Dan kemudian itu langsung dijawab oleh Sandi juga saat itu juga, bahwa dia akan dia akan memberitahukan itu kepada Pak Prabowo karena dia adalah kader dari Partai Gerindra, begitu, akan meminta persetujuan Pak Prabowo apakah diperbolehkan atau tidak, begitu ya. Dan kemudian ini ya cukup sambutannya atau komentar dari netizen ini cukup ramai. Bahkan ada media yang mengatakan ya Sandi ketika dilamar langsung menangkap gitu, tidak ada ekspresi menolak, malu atau bagaimana, tapi langsung ditangkap dan kemudian langsung terlihat oke, gembira begitu. Tapi kalau kita melihat ini memang kan sudah gejalanya sudah lama ya Mas Ersu, bahwa dia Gejala ya. Tanda-tanda saya kira. Masa kayak penyakit ada gejala. ada simptom-simptom begitu yang bisa Ya, sebenarnya lihat. ya udah lama. Bahkan ini kalau Anda buka jejak digitalnya udah lama, ketika masih P3 itu masih ketua umumnya adalah Pak Soeharto Monoarfa kan gitu. Sekarang ini kan kalau Pak Ahmad Mardiono ini kan PLT ya, waktu zaman dipimpin juga dia sudah mengaku dia sudah mendengar itu ada suara-suara dari daerah mencalonkan Sandiaga Uno, dan kemudian tapi waktu itu Pak ini diplomatis kan menjawab bahwa itu kan kewenangan dari DPP nanti untuk memutuskan soal itu. Jadi ini bukan cerita baru lah gitu ya soal P3 itu. Apalagi kita ingatkan tapi kalau di situ sebutnya dia akan pindah ya, Pak Mardiono itu menyebut Sandiaga Uno akan pindah ke P3 ya dengan pencalonan itu ya. Nah, ini tentu menarik karena kan sebelumnya P3 sudah menyatakan bahwa sebenarnya mereka Ganjar Pranowo, kan berapa belas DPW yang sudah mengusulkan Ganjar Pranowo ini berubah lagi kan, berarti kalau dengan adanya Sandiaga Uno gitu ya. Nah, ini kan kita jadi teringat kan beberapa waktu yang lalu Sufi Dasko Ahmad itu ya, ketua harian dari Gerindra, kan dia pernah membuka ke publik bahwa dia mendengar dari fraksi P3 di DPR bahwa Pak Sandiaga Uno itu akan pindah ke P3 pada waktu itu ya. Dan waktu itu masih dibantah-bantah dan rumornya itu makin kuat ketika kemudian Pak Sandiaga Uno tidak hadir dalam beberapa kegiatan dari Gerindra, dan yang paling mencolok kan waktu pemenangan, waktu peresmian kantor pemenangan presiden di kawasan Selipi ya, kalau nggak salah ya, kawasan Gerindra kan tidak hadir. Waktu itu kan ramai spekulasi orang, udah mulai nggak muncul ini, dan baru kemudian dia muncul lagi setelah peresmian sekber P3 dengan sekber Gerindra dengan Pak PKB gitu. Dan waktu itu sih Pak Sandiaga Uno mengaku bahwa dia diwanti-wanti ada pesanan dari Pak Prabowo untuk hadir di situ kan gitu, dan kemudian dia hadir lagi dalam hari ulang tahun Gerindra beberapa hari yang lalu gitu. Nah sekarang muncul lagi nih, tapi saya kira kita mesti kaitkan juga soal ini nanti dengan penjelasan dari atau cuitan dari politisi Partai Demokrat Rahlana Sidik, Mbak, ini. Betul. Ya. Iya. Iya Mas Ersu, betul sekali. Jadi memang rupanya kalau kita melihat suatu rangkaian, karena dalam politik itu kan tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri begitu ya. Selalu ada latar belakangnya, ada kaitan-kaitannya, ada sebab akibatnya begitu. Dan kemudian tanda-tanda dari akan beralihnya Sandi atau pindahnya Sandi atau dia itu akan memakai baju yang berbeda ya. Tadinya memakai baju Gerindra dan sekarang rupanya dia akhir-akhir ini pada setiap acara P3 dia akan sudah mulai memakai sarung warna hijau, baju warna hijau dan sebagainya, menyesuaikan pada kondisi di tempat tersebut begitu kan. Nah, ini rupanya sudah gejalanya ini sudah lama lah. Sudah dari pihak
Gerindra sendiri sudah menyatakan, kalau saya lihat itu beberapa apa kita bisa katakan buzzer di media sosial, Mas Tersu, itu dari sejak 2 bulan yang lalu itu mengeluarkan insight apa yang terjadi ada di dalam. Jadi seperti misalnya yang saya baca gitu di media sosial itu dinarasikan oleh mereka begitu, itu bahwa di dalam itu ada semacam mereka sudah tahu lah bagaimana langkah-langkah Sandi ini begitu, dan kemudian dinarasikan bahwa kalau Sandi mau keluar silakan langsung keluar saja begitu, tidak membuat kekacauan di dalam atau tidak membuat perpecahan di dalam atau kepura-puraan begitu, karena mereka menuduhnya bahwa di dalam dia mengatakan setia tapi di luar dia bermain gitu. Dan kemudian ini rupanya kalau kita melihat suatu rangkaiannya, tidak salah juga kalau kemudian netizen dan kemudian pengamat ini menebak bahwa langkah Sandi terakhir-terakhir ini, yaitu di mana dia seolah mencari popularitas begitu ya dengan cara mendegradasi Anies Baswedan gitu dengan berbagai omongan dia, yaitu soal janji yang bahwa Anies Baswedan tidak menepati janji pada saat dia diangkat oleh Gerindra untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Padahal kemudian dijawab, tadinya saya rasa Anies ini tidak ingin menjawab ya, tapi karena itu memang begitu gencar dan kuatnya, dan kemudian itu memang betul di ranah media sosial itu kemudian mendegradasi apa ya, semacam integritas dari Anies begitu kan, dipertanyakan kesetiaannya kepada Prabowo kalau seandainya dia sebelumnya sudah berjanji bahwa tidak akan menjadi rival dari Prabowo pada Pilpres gitu. Padahal ketika kemudian dijelaskan belakangan ini kan Anies sudah menjawab juga di sebuah podcast dari Mary Riana ya. Dan kemudian dia menjawab bahwa tidak, sama sekali itu tidak betul karena ternyata janji itu berkaitan memang hanya untuk pilkada dan tidak, bahkan untuk 2019 pun juga tidak disebutkan di situ karena hanya menjawab bahwa ketika Pak Prabowo meminta dia mendampingi untuk 2019, yaitu pada tahun 2018 ya, dia baru 1 tahun menjabat sudah dihubungi Pak Prabowo dan menawarkan untuk menjadi wapres atau cawapresnya Pak Prabowo untuk kontestasi 2019. Dan Anies menjawab bahwa saya akan menuntaskan janji-janji saya gitu, karena dia menandatangani banyak sekali janji menurut dia, janji kepada warga Kampung Akuarium, janji kepada warga Jakarta soal berbagai banyak hal gitu ya, dari berbagai warga gitu seringkali dia datang begitu ke bawah dan kemudian sudah langsung disodori kertas hitam di atas putih dan disuruh tanda tangan di situ bahwa dia memiliki janji itu, dan dia merasa bahwa dia harus menepati itu yang menyebabkan dia tidak bisa, dan dia katanya akan 5 tahun tidak boleh ingkar pada janji tersebut, dan sehingga kemudian Prabowo beralih kepada Sandiaga gitu untuk ditawari menjadi cawapresnya, dan itu sudah terlaksana menurut Anies 5 tahun, sehingga memang sudah tidak ada janji lagi sesudah itu terlaksana, karena memang tidak ada disebutkan dalam janji dengan Pak Prabowo tersebut bahwa sesudah 2022 begitu ya, sesudah dia selesai dari pilkada, kemudian apabila dia dicapreskan, dia tidak boleh mencapreskan diri maupun dicapreskan oleh partai, itu tidak, sama sekali tidak ada, karena tidak dalam saat itu juga tidak ada prediksi bahwa dia akan kemudian dicapreskan oleh Nasdem dan sebagainya begitu. Jadi ini memang gorengan seperti itu Mas Hersu, kita kemudian melihat runtutannya saat ini Sandi terus kemudian akan apa ya, menerima dari tawaran dari P3, kita melihat rupanya dalam rangka itu begitu loh. Ya, jadi sebenarnya konsisten kalau kalau kan ini belum ada bantahan ya yang pernyataan Rahlana Sidik ya dari Sandiaga Uno ya. Kalau itu betul, kan kita ini kan baru penjelasan dari Rahlana Sidik ya. Itu saya kira sebenarnya agenda dia untuk running untuk presiden itu sebenarnya sudah sejak tahun 2019 gitu ya, bukan sekarang ini saja gitu. Jadi ini agenda lama. Tapi kemudian ada orang bilang orang kok ambisi banget ya. Ya sebenarnya ambisi sih nggak ada yang salah. Cuman cara orang semua kalau nggak punya ambisi malah berbahaya manusia. Tapi cuman mungkin cara mewujudkan ambisi itu saja sih sebenarnya menurut saya gitu ya, yang mesti kita diskusikan, karena itu kan berkaitan yang kita sebut selalu kaitannya dengan etika dan moralitas gitu ya. Jadi saya sekarang mungkin nama Sandi sekarang sebenarnya kalau dari sisi popularitas naik banget nih Mbak. Saya kira mungkin kalau di survei jadi sekarang ini ya yang di top of mind publik sekarang pasti Sandi dalam bukan itu yang atau Sandi atau Anies lah, karena dua-duanya di ini kan. Tapi saya kira mungkin kalau top of mind sekarang lagi Sandi, tapi mungkin konotasinya negatif gitu ya. Tapi tentu saja dia populer gitu, dan biasanya politisi itu bisa mencari modal kan, banyak orang juga
melakukan ini untuk mendongkrak popularitasnya itu dengan melakukan beberapa langkah-langkah yang mungkin cenderung dianggap orang negatif gitu. Tapi yang penting kan populer dulu kan gitu. Iya, betul. Jadi kan memang pada beberapa konsultan media sosial begitu ya, biasanya kalau Sania dia memang tidak ada sesuatu yang bisa dipopulerkan secara positif. Nah, dia bisa saja mempopulerkan sesuatu dengan cara mengambil apa ya, semacam isu begitu yang di dalamnya juga bisa jadi melibatkan orang lain gitu, walaupun isu itu adalah sesuatu yang kemudian bisa kemudian bergulir negatif. Nah, dalam hal ini Pansos ya kalau istilahnya mereka sebutnya gitu ya, panjat sosial kan gitu ya, mengundang itu. iya iya betul. Kalau saya menyebut, kalau di dalam istilah ini kita sebut reading the wave gitu ya, jadi mengundang gelombang gitu ya. Ya, Ini sah-sah saja. Jadi saya kira ini kelihatannya rame-rame semua, ini bagian dari Anda tadi sebut apa, downgrade gitu, tapi juga sekaligus juga ini bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk menaikkan popularitasnya gitu ya. Mari ya. kita lihat, karena yang nilai nanti publik akan seperti apa pada akhirnya Sandiaga Uno. Dan saya kira begini, dia pengusaha, dia biasa mengambil risiko gitu ya. Dan tahu selama ini bagaimanapun dia cukup sukses lah sebagai seorang seorang pengusaha gitu, dia masih muda, sukses gitu. Dan dalam politik kan sebenarnya dia juga udah pernah jadi cawapres kan, juga luar biasa sekali kan untuk peta politik nasional. Tinggal bagaimana nih caranya dia mengemas lagi ini, setelah kalau saya lihat di dalam beberapa pekan ini ya negatif banget terhadap Sandi. Tapi mungkin dia sadar itu sudah masuk dalam kalkulasi dia gitulah gitu ya. Iya ya, karena memang selain untuk supaya berupaya supaya namanya untuk selalu disebut, baik itu dalam konotasi positif dan negatif, tapi adalah juga untuk mendowngrade posisi Anies itu tadi, karena memang posisi Anies ini sangat kuat, elektabilitasnya sangat Ya, tinggi. jadi ya itu seperti Gagal inilah, memang. dua dua mata pisau lah gitu Iya, ya. ya, sekalian begitu ya. Nah, kita Ya, sekarang kalau seandainya kita melihat Mas Ersu, ini bukan dalam rangka nyinyir, tapi kalau seandainya kita melihat apa yang apa yang diperbincangkan oleh publik begitu ya. Nah, sekarang prestasi dari Sandiaga ini sebagai menteri, ini kan memang kalau kita lihat masih jauh dari prestasi dalam hal diperbincangkan oleh publik loh ya. Itu kan masih jauh dari Erick begitu, dari Erick Thohir. Tadinya kita menduga bahwa Sandiaga dia pernah dicawapreskan gitu, walaupun kemudian gagal. Setidaknya itu dia masih ada di top of mind dari pendukungnya dahulu. Tapi ternyata sekarang ketika ada oh ya. beberapa survei dan sebagainya, itu kita lihat bahwa nama Erick Thohir itu memang lebih Oh lebih iya, tinggi daripada dan lebih Sandiaga. konkret karena gini, Betul. ini kita diskusikan ya. Erick Thohir sekarang itu betul-betul kalau di lingkaran NU, tetap NU Mhm. struktural loh ya, bukan Ya. NU kultural, itu dua yang berbeda. Tapi meskipun biasanya kan dalam pengaruh NU struktural itu juga sangat kuat itu. Sekarang Mhm. kaki kukunya Erick Thohir itu udah nancep tajam di Betul. TNU kultural, meskipun Yahya Stakuf menyatakan kok Yahya Stakuf ya? Ya betul ya, Yahya Ya, ya, Stakuf. ya, Khalil. Ya. Ya, Yahya Khalil Stakuf ini ya. Mhm. Yahya Stakuf ya, yang betul ya, ketua PBNU menyatakan bahwa yang tidak akan ada caleg dari calon presiden dari NU, dan P3 NU jangan ditarik-tarik ke politik. Tapi realitasnya ya Erik itu berhasil menarik NU ke ranah politik kembali kan, foto-foto dia di mana paling paling banyak selama hari lahir 1 abad NU kemarin gitu. Jadi Mhm. kalau dalam perubahan ini memang dia lebih lebih berhasil ketimbang ya, Sandiaga Uno. Apalagi Sandiaga Uno kok memilihnya kendaraannya kok P3 kan. P3 ini sendiri kan sekarang partai terkecil di parlemen, dan mungkin Mhm. dalam situasi sekarang ini banyak orang memperkirakan dia terancam untuk tidak akan lolos parliamentary threshold gitu. Betul. Apalagi kalau kemudian dia ngotot mendukung di luar Anies, karena sekarang ini kan banyak sekali aspirasi dari pendukung P3 itu cenderung kepada Anies Baswedan. Tapi kita nggak tahu, seperti kita sebut tadi, seperti saya sebut, Sandiaga Uno ini pengusaha, dia terbiasa mengkalkulasi risiko. Mungkin saya kira itu sudah dilakukan dengan sadar semua apa yang dia lakukan gitu, Pak. Jadi jangan terlalu underestimate juga kepada Sandiaga Uno gitu. Iya, setidaknya Mas Hersu, kalau seandainya pun dia tidak dicawapreskan, tapi tidak dicawapreskan misalnya dari KIB begitu ya, itu yang nanti akan dicapreskan seandainya masih tetap seperti sekarang, yaitu adalah Airlangga. Tapi setidaknya di situ ada nama Zulhas, di situ ada Sandiaga, dan kemudian yang muncul ini kan dari walaupun sekecil-kecilnya tapi partai yang ada di parlemen. Jadi mungkin kalau target minimnya setidaknya dia nanti walaupun tidak menjadi cawapres,
tapi dia akan tetap ikut di dalam kabinet begitu Mas Hersу. Kalau seandainya dari koalisinya itu terus kemudian koalisinya memenangkan pertarungan pada Pilpres nanti. Kalau saya lihat sih setidaknya dia mempertahankan posisi di kabinet seperti sekarang. Karena ini sangat penting untuk bisnisnya. Kita tahu bisnisnya itu ada di Saratoga, Adaro, dan juga itu bisnis pertambangan, bisnis yang sangat beresiko begitu. Dan Erat kemudian kaitannya dengan regulasi dari pemerintah gitu ya. betul, regulasi dari pemerintah saat ini yang kemudian banyak disorot sebagai yang mendapatkan banyak keuntungan dari berbagai korupsi kebijakan begitu ya. Yes, oke. Nah, Mari kita amati saja karena ini kasus menarik dari sisi manuver politik dan komunikasi politik apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno ini menarik gitu ya. Tapi saya mesti bicara persepsi publik dengan apa yang direncanakan oleh politisi kan dua hal yang berbeda ya. Nanti kita bicarakan. Oke, kita pindah ke topik yang lain, Mbak. Mau yang mana dulu kita mulai? Ya, mungkin kalau yang masih sama dengan politik ini ya cukup menarik ya Mas Hersу, ini kalau Partai Umat walaupun saat ini masih belum ada kelihatan begitu Mas Herssu, tapi dia menjadi bagian dari bagi saya rasa kemarin ada konstituen dari KIB begitu ya, dari anak-anak muda juga. Kalau saya lihat ini kadernya itu banyak yang masih anak muda. Mungkin memang pemimpinnya mereka tetap melihat itu sosok Pak Amin Rais gitu yang sangat kuat di dalam Partai Umat. Tapi melihat usia dari ketumnya yaitu Ridho Ramadi begitu, terus kemudian juga jajaran yang ada di kepengurusan. Ini saya rasa ke depan ini menjadi salah satu partai begitu ya Mas Herssu, walaupun mungkin dalam kondisi saat ini agak sulit kalau seandainya masih koalisi Pak Jokowi yang masih ada di atas, tapi kalau seandainya kemudian rezim ini tumbang dan kemudian beralih kepada oposisi saat ini, mungkin ini menjadi salah satu partai ya seperti Partai Gelora, seperti apa dan sebagainya yang akan bisa tumbuh di masa depan. Jadi kan gini, saya kira ini apa yang dilakukan oleh Partai Umat sekarang dengan mengundang Anies Baswedan, mengundang Pak Gatot Nurmantio kan bagian dari itu ya, bagian dari bagaimana dia harus gini, kalau dia tetap strict pada misalnya dia hanya pecahan dari dari PAN, sama seperti halnya Gelora, kalau dia hanya pecahan dari PKS ya dia nggak akan jadi partai apa-apa. Wong mereka juga satu kecil, PAN sendiri kan juga cukup kecil, kalau dipecah lagi kecil, PKS juga belum cukup kecil juga kan. PKS besar kemarin karena juga ada faktor polarisasi pilpres ya gitu. Kalau kita ngomongin kader intinya segala macam mungkin kecil gitu. Jadi kalau kemudian PAN dan Gelora itu cuman citranya sebagai partai sempalan ya mereka akan kecil. Jadi tantangan buat mereka itu adalah bagaimana membuka pasar baru kan gitu ya. Saya kira itu bagian dari itu Mbak. Apa yang dilakukan ini kan di situ ada Pak Anies Baswedan, tentu saja pinter nih Umat menunggangi gelombang itu kan gitu. Kedua Pak Gatot Nurmantio, bagaimanapun Pak Gatot itu kan juga figur yang cukup punya pendukungnya juga besar. Cuman karena belakangan ini saja Pak Gatot kurang aktif ya, kurang di politik itu. Tapi kita tahu dulu magnetnya kuat banget kan Pak Gatot Nurmantio itu ya. Apalagi di kalangan sekarang dia cenderung dikelompokkan dalam oposisi kan begitu, apalagi dengan kami kan gitu ya Mbak. Ini menarik sebenarnya. Jadi saya kira penting partai-partai yang baru lahir ini melakukan manuver-manuver politik, dan ini bagian dari ikhtiar mereka tadi. Jadi masih bagian dari strategi marketing politik lah itu yang dilakukannya. Cuman pada kasusnya Sandiaga Uno kita coba tanya kenapa kok dia ngambil market cara seperti itu ya, gitu bad campaign kan jadinya gitu ya. Sementara kalau ini kan masih ya good campaign dengan memilih mengundang Anies, terus Pak Gatot. Siapa lagi diundang selain Pak Anies dan Pak Gatot? Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo juga. Oke. Pak Prabowo ini saya kira mungkin Pak Anies, Pak Amin bagaimanapun kan punya tetap hubungan yang kuat dengan Pak. Histori. Ya, itu kan ini yang pendukung kuatnya dari Pak Prabowo adalah Pak Amin. Saya kira itu Mbak, kenapa kita melihat, kita dorong sebenarnya partai-partai baru ini juga memunculkan figur-figur baru gitu, sehingga kita dengan begitu tidak hanya lihat figurnya cuma itu aja gitu, dan kita dorong, kita lebih senang kalau bisa 0% kan gitu. Dengan gitu partai-partai baru ini juga bisa mengusung figur dan jadi rame kan, kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Iya.
Iya betul sekali Mas Hersu. Ya kita doakan mudah-mudahan jadi lebih berwarna ya supaya Itu tidak dong. itu saja, tidak itu saja dan kemudian juga ada regenerasi. Kita Yes. ingin ada regenerasi yang memiliki visi dan misi lebih baik. Apalagi kabarnya di Partai Umat ini dari ketiga orang yang diundang tersebut yang belum berkonfirmasi adalah Pak Prabowo. Tapi Oh, Pak Anies dan Pak Gatot itu sudah oh, itu udah jadi magnet sendiri ya, saya kira. ya, ya, sudah terkonfirmasi dan mereka akan didudukan pada salah satu panel di mana mereka bertemu dan mereka akan mempresentasikan visi misinya selama 30 menit. Nah, ini cukup menarik Yes. sebetulnya. Dan nanti mungkin jangan kaget ya kalau sebentar lagi kemudian muncul apa ya, semacam flyer-flyer gitu yang memasangkan Pak Anies dengan Pak Gatot. Karena bagaimanapun juga ini Ya, pasangan yang menarik juga kalau itu terwujud. Katakan tapi kan bagaimanapun kita tahu bahwa Partai Umat itu bukan bukan partai pengusung ya dan dia ya, belum belum lolos. Tapi tetap saja itu satu hal yang menarik. Oke, itu ya Mbak ya. Kita pindah ke yang terakhir ini soal ini vandalisme ini sering banget ya sekarang di jalan raya nih Mbak ya. ya, ya. Ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Dan sebelum ini kan baru 1 pekan yang lalu ya, itu kejadian yang disebutkan Mas Hersu tadi, yaitu ada sebuah mobil, kebetulan mereknya Fortuner juga, yaitu Hmm. Hmm. SUV, begitu ya, menerobos lampu merah dan kemudian menabrak ojol. Nah, ini kebetulan yang terjadi, mungkin bukan kebetulan ya, memang kejadian yang seperti itu yang terjadi kemarin di Jakarta Selatan ini juga melibatkan Fortuner dan kemudian mobil yang dirusak oleh pengemudi Fortuner itu adalah juga ojol begitu, ojek online gitu dan berwarna kuning mereknya adalah Brio Mas Hersu. Nah, ini kemudian menjadi ramai karena memang eh, gambarnya atau videonya itu menjadi viral. Jadi Hmm. baik di Instagram, baik di Twitter, di mana-mana. Ini dan saya heran itu kok bisa ya orang demikian emosionalnya begitu Mas Hersu. Ini sebabnya kenapa? Karena terakhir itu info dari kepolisian bahwa ini yang melakukan adalah seorang anak muda berusia 24 tahun. Saya tidak tahu kenapa polisi sampai menyebutkan pelakunya adalah lulusan sarjana berusia 24 tahun. Kenapa sarjana itu menjadi penting begitu ya? Dan kemudian, tapi tidak disebutkan apakah kalau yang menerobos Fortuner yang menerobos lampu merah itu kan seperti Mas Yusuf katakan adalah menantu dari seorang perwira polisi dari daerah Lampung gitu ya, tapi itu kejadiannya di Jakarta. Dan kemudian kalau ini kita tidak tahu pelaku ini sampai sekarang kita masih belum tahu Ya, siapakah. bertanya-tanya dan kenapa tidak Ya, ditahan gitu ya? Karena ini kan sudah melakukan aksi. Kalau bedanya kan ada kasus yang anak polisi kan menantu polisi itu kan dia nabrak aja kan melabrak. Kalau hmm, ini kan dia melakukan aksi kekerasan ya, dia sampai ya, merusak itu mengancam kemudian merusak kekerasan. mobil dan sebagainya. Ini kita juga bertanya-tanya kenapa ya kok dan media juga membacakan begitu bahwa memberitakan juga sudah diperiksa dan dipulangkan gitu dan langsung pulang gitu kalau nggak salah media menyebutnya Ya, begitu. kenapa tidak ditahan? Padahal buktinya sudah sangat konkret. Artinya ada laporan dari si korban. Terus kemudian barang buktinya ada, yaitu mobil yang rusak. Jadi dia melakukan perusakan itu dengan pertama kali dia turun, dia marah-marah, dan kemudian dia membawa semacam senjata, dan ternyata itu rupanya adalah airsoft gun, begitu ya. Dan kemudian dia naik lagi ke mobilnya, dia turun lagi, dia membawa senjata tajam semacam samurai, dan kemudian itu dipakai untuk merusak mobil tersebut sehingga penumpang maupun pengemudi di dalam tidak berani keluar. Mereka sangat-sangat ketakutan Mas Hersu. Dan rekamannya itu ada. Jadi buktinya sangat ada ya. Ya. Baik secara fisik mobil rusak maupun CCTV-nya juga ada. Si korbannya pun juga melaporkan. Nah, ini yang menjadi tanda Ya, tanya. ya, dan dengan membawa senjata tajam aja di tempat umum itu kan udah pelanggaran itu, udah pidana itu, ya Betul, kan? betul. Orang yang membawa senjata tajam yang pendek saja semacam pisau atau apa ketika ada razia itu saja sudah bisa Tangkap itu. iya, bila dia tidak ini dia sudah bisa dipermasalahkan. Apalagi ini dia sengaja membawa senjata dan kemudian dipakai untuk merusak. Nah, siapakah orang ini? Karena sebelumnya dia melarikan diri begitu ya, kabur dan kemudian polisi sampai melakukan apa semacam pengejaran di manakah si tersangka ini. Belum belum sampai ke tersangka ya, tapi si orang yang melakukan ini. Dan ternyata setelah dia akhirnya datang karena viral, memang sangat viral Mas Setsu kemarin dan kemudian dia akhirnya datang ke kepolisian begitu tapi kok tidak ditahan gitu. Dengan alasan apa kita masih belum tahu. Yes, oke. Yang kita mesti ingat kan, hati-hati di jalan raya. Ya memang lebih baik kayak nah kalau yang dalam hal gini ini yang waras ngalah Mbak, itu cocok gitu. Tapi tidak selalu, bahkan kadang-kadang orang yang sudah nggak ngapa-ngapain juga masih diserang juga ya di jalan raya kita. Ini memang apa ya? Ini situasi kita ini secara psikologi orang kita tuh gampang bener marah, gampang ngamukan gitu ya kalau di Ya. jalanan ya.
mungkin faktor stres, apalagi dengan kemacetan Jakarta yang dalam belakangan ini makin meningkat lagi, makin parah kan sekarang ini Jakarta, Mbak. Jadi orang Iya, makin iya. stres gitu ya. Mhm. Gitu. Padahal ini kejadiannya terjadi di dini hari ya, jam 2 malam. Hmm. Jadi memang Ya, kalau di ya kan Jakarta faktor itu stresnya kan menumpuk, bukan betul hanya menumpuk. bukan hanya pada saat itu, tapi sehari-hari di Jakarta itu memang Mhm. stressful kita kalau mengendarai Iya. kendaraan itu. Apalagi tapi saya membayangkan supir-supir mobil apa online itu justru jauh lebih Jadi ya lebih stres. stres lagi sebenarnya, harusnya mereka yang marah. Betul. Tapi ini kalau dalam hal ini kan eh, faktor arogan juga ya Mas Erso. Yes, Nah ya, ini ya. dia mengendarai mobil kelas menengah begitu ya, yang bagi ini cukup ada harganya lah begitu. Iya, iya, iya. Yang Memang menarik Mas suka Erso, mobilnya kalau mobil gede-gede ini suka mengintimidasi yang lain. itu yang dikatakan Mas Hersi benar sekali, karena kemudian percakapan di media sosial ini mengarah kepada psikologi. Akhirnya ada pengamat-pengamat juga dan kemudian psikolog begitu ya, yang kemudian ada semacam kajian kenapa pengemudi mobil dari ini mohon maaf disebutkan mereknya karena memang kemudian itu juga disebutkan mereknya begitu ya di media, itu pengemudi Fortuner dan pengemudi Pajero itu sering sekali terlibat dalam hal seperti ini. Dan ternyata itu ada kajiannya Mas Ersu. Mungkin kita tidak cukup waktu untuk membahas itu, tapi setidaknya ternyata itu memang ada faktor psikologi kenapa dia mengendarai mobil yang semacam itu besar, terus kemudian lebih besar daripada mobil yang lain gitu, dan seringkali yang menjadi sasaran adalah memang mobil yang lebih kecil begitu ya. Jadi seolah-olah itu arogansi dari Ya, yang lebih kendaraan yang parah lebih nanti kan kecil. yang bahaya begini. Kalau penumpang mobil yang gede gitu ternyata badannya kecil, tapi penumpang mobil kecil tapi badannya gede. Begitu keluar kan lucu. Ini joke saja ya saya kira. Iya, Oke, iya. tapi pesan kita tentu saja hal yang mesti kita hindari ya. Dampak-dampaknya semacam ini aduh kita sedih juga ya kalau dalam situasi ini. Mesti lebih banyak menahan diri, mesti lebih sabar gitu ya. Dan Mhm. tapi dan yang kita tunggu yang paling penting adalah penegakan hukum dari Iya. kepolisian. Jangan kalau kemudian tadi ada menantunya polisi Mhm. nggak ditindak, atau ini anak jenderal ini nggak ditindak dan sebagainya, itu yang kadang-kadang kemudian membuat orang di jalanan makin arogan juga gitu ya. Mhm. Oke, bagi ya. Kita Mhm. akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi besok, dan ini vonis Sambo ini pas bakal bakal jadi perdebatan panjang lah gitu. Kita akan bahas esok juga soal ini ya, Mbak ya. Oke. Nah, mesti pamit ya Mbak Agi ya. Saya Harus Arif. Dan saya Anggi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.